Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih. Apa kabar kita semua? Semoga sehat, semoga dalam keadaan baik. Itu harapan kita. Saya percaya Tuhan akan mengaruniakan semua kesehatan, kekuatan, hikmat kalau kita selalu memohon dan Dia akan memberikannya. Hari ini saudara-saudara, Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, kita berjumpa dalam renungan malam dan persiapkan hati dan pikiranmu pada Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Kami melewati hari ini dalam ketenangan, dalam sukacita bersama-Mu Tuhan. Pantaslah kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dan malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, biar kami dapat merenungkannya dengan baik. Biarlah Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu, agar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Ayat yang ke-11 dari Ayub pasal 23. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Demikian saudara-saudara bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Berserah di hadapan Tuhan. Demikian tema kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dunia maya beberapa waktu yang lalu saudara-saudara terkenal penyebaran dari virus WannaCry. Wah, ini virus yang sangat ditakuti. Karena kalau virus ini masuk ke dalam laptop kita, dia menyerang semua data yang ada, maka kita akan kehilangan data-data yang penting. Bayangkan saudara-saudara kalau semua data-data kita ada di dalam laptop, ada di dalam memori itu, lalu kemudian terserang virus, bisa-bisa kita menangis. Semua data habis, tidak ada lagi yang tersimpan. Wah, ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Saudaraku, terkadang kehidupan kita juga seperti itu. Kita menangis. Kenapa kita menangis, saudara-saudara? Karena banyak hal yang kita alami yang membuat kita tidak berdaya. Bayangkan saudara-saudara, kalau semula kita sehat, bisa berolahraga, bisa bebas makan, bisa kesana kemari, kita sehat, kita kuat, kita baik. Lalu tiba-tiba kita divonis, kamu terserang kanker. Pasti kita menangis, sedih. Apa salahku Tuhan? Apa dosaku? Pasti kita menangis, sedih. Kenapa seperti ini? Engkau tidak adil Tuhan. Apa yang saya buat? Rasa-rasanya saya baik-baik saja, kenapa seperti ini? Oh saudara, kita menangis. Atau misalnya Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan rumah tangga kita baik-baik saja, tiba-tiba pasangan kita berpindah ke lain hati misalnya ya. Selingkuh. Waduh, terpukul, kita menangis, kita menjerit, kita berteriak, Tuhan kenapa begini? Kami baik-baik saja, kami tenang-tenang saja, kenapa suasananya jadi begini? Ada apa Tuhan? Saya yang salah, saya yang berdosa, atau ya banyak macam-macam dalam pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat persoalan lain banyak yang bisa kita katakan. Tapi mari belajar dari Ayub. Ayub terkenal dengan banyak musibah, banyak masalah yang ia alami saudara-saudara. Dia orang yang berada, orang kaya, saleh, tetapi juga kaya dengan masalah. Namun yang menarik saudara-saudara bahwa Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini menarik sekali.
Bahwa dia melihat masalah itu adalah sesuatu yang harus dia hadapi dengan berserah diri, dengan sabar, datang pada Tuhan. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kenapa Ayub bisa melewati semuanya dengan tabah? Dia berserah diri pada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Ayub punya keyakinan. Dia punya keyakinan yang besar di hadapan Allah bahwa Allah akan berdaulat terhadap setiap proses dalam kehidupannya. Berdaulat artinya Tuhan melakukan apa yang menjadi kemauannya. Keyakinan ini dimiliki oleh Ayub. Dia tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Kalau dia punya kekayaan, dia punya anak yang banyak, dia punya segala-galanya, dia tahu bahwa Tuhan berdaulat memberikan semuanya itu. Makanya dia pakai dengan baik, dia persembahkan pada Tuhan. Kalau dia menghadapi masalah, ditinggalkan oleh teman-temannya, segala kekayaannya habis, anak-anaknya mati, istrinya mengejek dia mengalami luka pada seluruh tubuhnya. Saudara, bagi Ayub dia tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan menyatakan bahwa ia yang mengatur kemauan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu sikap Ayub adalah dia berserah diri kepada Tuhan. Dia punya keyakinan bahwa dengan membawa semuanya pada Tuhan dia akan mampu melewatinya. Sebenarnya kita juga harus seperti itu, saudara-saudara. Apapun yang kita rasakan. Ya mungkin saja pasangan kita mungkin mengalami goncangan lalu kemudian berpindah ke lain hati. Jangan kita langsung mengatakan Tuhan salah dan sebagainya. Tetapi kita datang, Tuhan, mungkin saya salah. Mungkin komunikasi kami tidak terbangun dengan baik. Mungkin hidup kami selama ini tidak ada suasana cinta kasih yang lebih indah dalam keluarga kami. Ini semua yang mesti kita perbaiki, saudara-saudara. Persilakan Tuhan berdaulat dalam hidup kita untuk mengatur. Sambil kita merenung, Tuhan, berikan hati yang tenang bagi kami untuk menyelesaikan dengan baik. Kita bersama-sama belajar, saudara-saudara, untuk melihat bahwa apapun yang kita hadapi semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita percaya seperti ini, maka kita akan kuat untuk menghadapinya. Lalu saudara-saudara, yang berikutnya, mengapa Ayub bisa melewati semuanya? Karena Ayub percaya Tuhan membentuk hidupnya lebih mulia. Ayub percaya hal ini. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ujian yang bertubi-tubi dalam hidupnya adalah ujian di mana Ayub meyakini dia mau dibentuk oleh Tuhan. Ini adalah ujian supaya Ayub bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Dalam kehidupan kita harusnya kita juga percaya sedemikian, saudara-saudara. Bahwa kita menghadapi masalah, kalau satu masalah perkara satu kita selesaikan, Tuhan akan membuat kita melangkah ke perkara yang berikutnya. Makanya ada bagian firman Tuhan bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan ditambahkan lagi supaya kita setia lagi dalam perkara berikutnya sampai seterusnya. Boleh dikatakan kita akan terus naik kelas. Karena itu sikap kita adalah berserah diri pada Tuhan supaya kita bisa naik ke level-level yang lebih tinggi lagi, ke level-level yang lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi pemenang. Yang berikutnya, saudara-saudara, Kenapa Ayub bisa menyelesaikan semuanya dalam kehidupannya dengan baik? Karena dia punya respon hati yang benar. Ya, hatinya saudara-saudara dipenuhi dengan suasana ikhlas. Suasana legowo di hadapan Tuhan. Dia menerima apapun juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dia tidak menolak. Dia tidak menggerutu, dia tidak marah pada Tuhan, tetapi hatinya ikhlas. Saya teringat pernah ada satu pasangan keluarga yang mengalami pergumulan yang dalam, lalu dia bisa melewati. Dan saya mengatakan, apa yang menjadi perenungan Bapak lewat pergumulan yang dalam lalu bisa melewatinya? Dia hanya mengatakan satu kata kunci, Bu Pendeta. Kita mesti ikhlas melewati semuanya. Kita serahkan pada Tuhan, kita ikhlaskan semuanya pada Tuhan. Saudara, seperti itu juga yang dihadapi oleh Ayub. Dia sangat legowo, dia ikhlas, dia persilahkan Tuhan bekerja. Karena itu dalam bagian pembacaan kita bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Ini memperlihatkan bagaimana ikhlasnya Ayub menghadapi pergumulan, tantangan dan rintangan, sehingga dia
mampu berjalan pada rel kebenaran Tuhan. Saudara, kita pun juga seperti itu. Kita harus ikhlas menghadapi semua. Karena kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan yang berat, di situ Tuhan mau apakah sikap hati kita sungguh-sungguh benar. Kita mesti katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah proses yang benar. Pikiran kita mesti positif, hati kita tertuju pada Tuhan. Karena kita dibentuk oleh Tuhan seperti kepompong, saudara-saudara. Satu ulat yang jelek, ya, dia keluar dari tempatnya, tapi kemudian diproses oleh Tuhan di dalam tempat itu, dan pada akhirnya dia keluar menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Ya, seperti itulah kita. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan proses kita. Kita diremukkan, kita dihancurkan, kita mengalami timpangan, mengalami masalah yang besar. Tapi Tuhan proses, dan pada akhirnya dari hati yang tenang, hati yang sabar, hati yang tertuju pada Tuhan, keluarlah sebuah kehidupan yang selalu bersyukur, yang selalu percaya kepada Kristus Tuhan kita. Karena itu saya mau mengatakan, mari berserah diri pada Tuhan, datang pada Tuhan, bawa hidup kita. Hanya dalam kasih-Nya lah kita melewati tantangan ini, dan kita akan menjadi pemenang-pemenang. Karena Kristus berjanji akan selalu bersama dengan kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lelah, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan diberi karena itu datang pada Tuhan. Amin. Kita angkat pujian bersama dengan menyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Setiap persoalan
Tuhanmu, percaya Allah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari beban kehidupan yang kita alami. Dia sanggup menghapus air mata kita. Satu kata kunci yang Tuhan inginkan adalah percayalah pada Dia. Saudaraku, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita dan sulu di dalam kehidupan kami. Kami selalu berserah diri Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, biarlah Tuhan berkati. Topang kami Bapa agar kami dapat menjalani hari-hari kehidupan ini dengan baik. Kami berada dalam masa pandemik, tapi kami percaya Tuhan sanggup melepaskan kami dari situasi ini. Kami percaya kami akan dapat melewati rintangan ini dalam pertolongan Tuhan. Karena itu berkati kami selalu. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, kehidupan kami. Berkati Tuhan sehingga benar-benar kami merasa tenang bersama Engkau. Jemaat-Mu Tuhan, Engkau selalu topang kehidupan dalam damai sejahtera, kehidupan dalam kasih biarlah selalu dinikmati, tercermin dalam hidup jemaat-Mu. Engkau juga memberkati untuk setiap pelayanan yang ada, kiranya semua pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan, yang mendengarkan, dan selalu mengagungkan Tuhan. Engkau berkati negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Kami rindu agar kami dapat melewati masa pandemik ini. Kami rindu agar kami tetap hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Karena itu bersamalah dengan pemerintah kami agar mereka tegar dan kuat untuk menghadapi setiap pergumulan di dalam negara kami. Bapa, kami berserah diri kepadamu saat ini karena kami percaya damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini kerinduan dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Tuhan memberkati saudara-saudara yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Dimanapun saudara tentu akan terus dikasihi dan ditopang oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.